Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bapakan absen dulu dan persiapkan buku kalian ya. Yang mau terdoa. Ini udah pada piket semua, piket. Udah rapi ya. Oke, bapak akan absen dulu satu persatu. Aliamba, Jalan, David ada, Junaidi ada, Zikri, Ziki, Fahri, ya kan? Ada ya? Fahri Akbar Maulana, ada Fahri? Fikri Juliandi, Inayah, Muhammad Albani, Alif, Kevin, Muhammad Rahman, Ambil, Nurhayati, Nurifas, Repa, Riki, Zawa, Aisyah, Soliha, Wildan, Wiliani, Nova, Susan, ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang dulu, yaitu berkaitan dengan alinea tentang sikap pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Yang bisa bantu megangin. Tempel ya.
membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar itu ada alinea yang pertama, alinea yang kedua, ketiga, dan keempat. Alinea yang pertama itu tentang apa? Kita review. Tentang apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi seluruh dan segenap bangsa, ya kan? Yang kedua, alinea keduanya apa? Alinea keduanya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ya kan? Atau untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga alineanya itu kedaulatan rakyat, ya kan? Alinea keempat yuk, apa alinea keempat? Alinea keempat isinya pokoknya berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, bahwa perjuangan itu adalah yuk atas berkat rahmat Allah, kan ya, dengan ditolong oleh keinginan yang luhur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana dalam pokok pikiran ini yang pertama, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, menjalankan segala ketentuan hukum serta kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Menjalankan segala ketentuan hukum, aturan hukum, ya, yang harus diikuti untuk mencapai kehidupan yang baik, yang tentram dan damai, ya. Tuh. Yang keduanya, mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 45 ke dalam berbagai kehidupan. Bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang Dasar dalam berbagai kehidupan? Sendi kehidupan. Ada 4. Contoh, ya, ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan itu contohnya. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Nah, sebelum itu materi yang lain silakan ada pertanyaan tentang pokok pikiran alinea yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, yang pertanyaan. Ada? Ya tuh apa? Dalam alinea yang pertama, untuk melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya bangsa Indonesia harus melindungi rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Itu harus ada perlindungan, ada kesatuan, ada pengakuan bahwa tidak ada perbedaan, bahwa yang duduk di wilayah negara kesatuan Indonesia harus dilindungi oleh negara tanpa kecuali. Yuk, ayo kita tanya. Oke, kita lanjut yang kedua, kan? Yang kedua adalah
Pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pertama adalah persatuan. Ya, yang mana tadi persatuan itu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh di lingkungan keluarga, hidup rukun dengan keluarga atau saudara. Contoh hidup rukun. Ya. Ya. Apa saya salah? Hidup rukun dengan saudara. Contohnya apa? Ya? Saling membantu. Akur. Yuk, saling menolong sesama saudara. Itu akur. Ketika saudaranya kesusahan dibantu. Ketika saudaranya sakit ditemenin, biar rukun. Contohnya itu. Ya kan? Yang kedua, yaitu sopan dan santun kepada orang tua. Bagaimana sikap sopan dan santun kepada orang tua? Kalau mau keluar, pamit, izin. Yuk, David. Ketika keluar, izin, pamit. Ucapkan salam. Ya kan? Ketika pulang pun begitu. Terus berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua. Ini mah kadang-kadang tidak sopan, datang mau pulang nggak bilang, belum nyampe malam, udah sampai malam belum ada aja anaknya dicariin, ya kan? Jangan membuat khawatir orang tua, ya kan? Di lingkungan sekolah, ikut serta dalam kegiatan belajar kelompok. Misalkan belajar kelompoknya di mana? Di rumah Sinova. Ternyata yang ada hanya 2 orang atau 3 orang. Padahal kelompoknya ada 4 atau 5 orang. Ini harus ikut semua. Ya. Jangan sampai tidak ikut. Ya. Di sekolah, kalau bagi kelompok kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Harus aktif. Ya kan? Jangan pengennya duduk aja. Yang lain menulis, yang lain mikir, yang lain bercanda, itu nggak boleh. Ya, belajar dengan kelompok itu di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya lingkungan masyarakat. Dalam pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Contohnya apa? Di masyarakat, kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan, gugur gunung, bahasa orangnya, asli ya, gugur gunung. Terus apa lagi? Membangun masjid, gotong royong, ya kan? Apa lagi? Ada mengikuti Karang Taruna. Yang kedua, aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna itu adanya di desa, ya kan? Atau sekup kecilnya ketika ada dewan masjid, DKM. Itu tuh pemuda dalam kegiatan keorganisasian di masjid, supaya ada kegiatan-kegiatan keagamaan bisa membantu gitu. Ya, seperti di kita apa? Kebanyakan kalau kegiatan keagamaan yaitu pas peringatan Hari Besar Islam atau PHB. Lingkungan bangsa dan negara. Ini apa? Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam persatuan. Kan Indonesia
Indonesia itu beragam budaya, bahasa. Gak mungkin setiap orang bisa bahasa daerah orang lain. Orang Batak, orang Manado, terus orang lagi Papua. Kayak budayanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Ketika kita kumpul, orang nggak ngerti bahasa, misalkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya kan? Orang ngomong bahasa Jawa, kita taunya bahasa Sunda, pasti bengong. Nah, makanya kita dalam berkomunikasi, ya, dalam suatu tatanan kenegaraan berbangsa dan bernegara, yaitu harus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Semangat urung. Nah itu. Kalau bahasa Jawa kita nggak paham. Kalau bahasa Sunda, Wis. sama contoh, tos uang acan. Orang Jawa nggak pernah ngerti uang apa. Kalau dituangkan, kalau itu kan banyak persepsi, banyak arti dituangkan, itu bisa air yang dituangkan. Obok. Ya kan? Iya. Gitu kan? Ya, dan ya perhatikan dah. Ya, diperhatikan. Bila ada yang perlu dicatat. Ya. Ada menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti ini. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Jangan asal-asalan. Bahasa Indonesia digunakannya asal-asalan. Ya kan? Yang selanjutnya, hormati orang lain walaupun berbeda ras, suku dengan kita. Ini kadang-kadang kita, enggak, saya sama yang ditemenin beda agama, beda ras, gitu kan? Gak boleh, tetap hormati, hargai, ya, walaupun berbeda ras, berbeda suku dengan kita, gitu, ya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Apa contohnya? Kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Contoh. Ayo. Neng. Apa contoh kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan? Ayo. Ada Neng? Sudah? Ada kan? Misalkan dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam suatu musyawarah. Kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itu harus didahulukan. Kalau pendapatnya nggak terima, ya nggak usah ngambek, nggak usah marah. Kan demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Pokok pikiran yang pertama ini dalam persatuan, ada yang sudah paham atau belum? Kalau belum silakan tanyakan. Kita akan bahas satu persatu aja. Ya. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah bagaimana di lingkungan keluarga kita menerapkan keadilan sosial. Adil. Jiwa sosialnya harus ada. Bagi tugas rumah sesuai dengan kemampuan. Nah, bagi tugas kita di rumah. Nah, ada enggak? Misalkan kakaknya, tapi tugasnya di rumah apa? Tugasnya
Nyapu, ngepel, beres-beres, ya kan? Nyapu, beres-beres atau apa? Nyatu. Nah, ya kan? Maaf ya, ada gangguan sedikit. Ya kan? Nah, apa tugasnya David di rumah? Contoh satu, nyapu. Ini beres. Kamu, nih, tugasnya di rumah apa? Ngepel. Ini bersih-bersih. Apa nih tugasnya di rumah? Ayo, tugas di rumah. Bersih-bersih. Bersihnya bersih apa nih? Bersihnya ini nyuci baju, nyuci piring, Wilda, nyuci piring, ya kan? Kalau ini sama, nyuci piring. Padahal tugas itu banyak. Bersih-bersih. Kapan nyapu, nyapu halaman, nyapu rumah dalam, nyapu kamar, ya kan? Beres-beres dapur. Kan banyak beres-beres itu. Tetapi tugas itu kalau yang berat-berat dikerjakan oleh orang yang lebih dewasa. Ya kan? Misalkan nyuci piring, anak SD kelas 5 mereka bisa nyuci piring, ya kan? Nyapu juga bisa walaupun tidak bersih. Kan gosok, orang dewasa. Cuci baju, orang lebih dewasa. Ini kan kalian masih siapa yang membantunya dibersihkan atau digosok oleh orang tuanya? Ada? Ada ya. Itu. Yang kedua, orang tua berlaku adil pada anak-anaknya. Bagaimana orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya? Ayo. Contoh, orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Contohnya apa? Ngasih uang. Ngasih uang terus? Apalagi? Berikan dia mainan. Beli mainan. Apalagi? Kasih sayang. Apalagi nih? Nah, kasih sayang itu juga macam-macam, ya kan? Kasih sayang juga kadang-kadang ada perbedaan atau tidak. Tidak harus ada perbedaan ketika orang tua memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Misalkan anak pertama, anak pertama dikasih sayangnya beda dengan anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu harus sama. Terus kasih uang jajan tadi, ya kan? Uang jajan juga masa yang udah 10.000 yang kecil 10.000 adil enggak? Katanya harus adil. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kebutuhan. Anak kecil, misalkan tuh bisa jajan di kurang 10.000. Karena ke 2 tahun misalkan 10.000, paham kan kenapa? Gitu. Nah, adil juga yang besar misalkan 10.000, yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada lagi? Nah, laksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua yang ketiga. Tugasnya apa aja? Kan disuruh belajar, ya kan? Belanja daging ayam, misalkan si David beliin daging ayam, Susan beliin toge, Susan ambilin anu. Ini harus mau. Selama perintah itu baik. Dalam keadilan pokok pikiran keadilan sosial.
adil itu tidak ada perbedaan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Yang selanjutnya, lingkungan sekolah. Datang tepat waktu. Asup jam 7.20. Tapi kadang-kadang jam 7.30, jam 8 karena asup. Datang tepat waktu itu on time. Ya, itu keberangan. Ya. Bagaimana kalau kesiangan? Ada sanksi, ada hukuman. Sanksinya apa aja? Mungkin sapa, berdiri depan kelas, kan ya kan? Lari, kata si Wildan juga tuh. Ya kan? Nah, sanksi itu yang sifatnya harus mendidik, yang bisa membuat siswa tidak mengulangi datangnya telat. Ya. Yang ada sanksinya dapat mendidik, ya. Jadi misalkan berdiri di depan, ya kan, sambil angkat kaki, kupingnya gini aja, ya kan, supaya dia mendengarkan, ya kan. Gitu. Itu harus ada sanksi bagi orang yang telat datang. Sesama keluarga itu harus saling mengunjungi. Ketika hari libur perayaan, imamlah ayah pas kamu itu datang Pak, keluarga, pas saudara itu cuma datang, nanya-nanya aja, jangan begitu, ya kan? Kebanyakan di kita seperti itu enggak? Pas butuh datang ke dulur, butuh mantep, ya kan? Itu David, itu butuh mah mau nanya-nanya aja ke dulur. Baik siap cagur, tuh nanya-nanya aja. Ya tuh nanya-nanya asal. Cagur, tuh gering, tuh mana? Pas buka kamu butuh dah. Padahal kita sebagai keluarga harus saling menunjuk, bersilaturahmi. Itu kudu harus supaya ikatan kekeluargaannya tetap terjaga, ya benar. Lingkungan sekolah tidak membandingkan agama teman dengan teman agama yang lainnya. Memang di sekolah tingkat SD, SMP, ya kan jarang ada perbedaan. Pasti mayoritas kalau di kita itu agama Islam. Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, ya kan, itu pasti di sekolah SD, SMP-nya, SMA-nya ada perbedaan agama. Agama yang satu dengan yang lainnya, jangan sampai kita tidak saling menghargai, menghormati agama yang lain. Boleh kita berteman dengan agama yang berbeda agama. Boleh tidak? Boleh. Selama kita saling menghargai, menghormati agama teman kita. Ya. Tidak membedakan berdasarkan suku, budaya, ya kan? Kan di Indonesia kenapa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda walaupun tetap satu juga. Dengan perbedaan tapi dirangkul, disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada nggak yang bisa nyanyi dari Sabang sampai Merauke? Yuk berdiri dulu. Stop berdiri, kita nyanyi. Ya, ibu refleksi. Dari Sabang sampai Merauke, bangun.
Siapa yang memimpin? Yuk. Awak. Ayo, 1, 2, 3. Jangan karena perbedaan kita terpecah belah. Perbedaan adalah suatu nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita sama bagaimana? David bukannya sama dengan bapak, Salwa dengan si ini sama. Mana laki mana perempuan kalau belum semua pasti panggil namanya sama. Ini kan anugerah, perbedaan itu anugerah. Perbedaan bukan berarti dijadikan suatu pertentangan, perselisihan. Tadi bapak bilang anugerah. Bapak si David beda dengan bapaknya Pak Said, kan? Anugerah. Gitu. Ya. Ini mah perbedaan dijadikan pertentangan. Beda ribut, jangan. Beda itu harus dijadikan kekuatan untuk menjadikan persatuan. Ya. Di lingkungan masyarakat tidak mengejek agama lain atau agama orang lain. Juga tidak mengganggu ketika orang lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Awas ya. Ulah ngeledek agama batur, ulah ngaganggu batur. Adanya toleransi antar umat beragama, bangsa dan negaranya. Ya, hargai dan hormati orang lain yang berbeda agama. Awas, misalkan orang yang berbeda agama lagi berbicara di depan kita, menerangkan. Hargai, walaupun berbeda. Ketika dia menyampaikan sesuatu untuk kebaikan semuanya. Ya. Jangan bertanyakan dari materi yang kita bahas tadi. Ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan bertanyakan. Ayo. Tuh, apa yang belum paham? Tapi, apa? Ada yang belum paham? Nah? Dari apa yang Bapak sampaikan? Ada enggak? Itu apa? Salah? Tidak ada? Paham semua? Oke? Kalau paham semua, Bapak yang tanya. Sampai mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan? Misalkan, kalau Bapak tanya, dalam lingkungan berbangsa dan negara bagaimana? Kita harus bersikap saling menghargai, saling bertoleransi antara umat beragama itu bagaimana contohnya? Ya. Jelaskan contohnya apa? Toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai. Terus? Menghormati. Apa lagi?
toleransi, menghargai, menghormati, apalagi? Bagaimana cara menghargai dan menghormatinya terhadap agama lain yang berbeda dengan kita? Ayo, Neng, bagaimana cara menghargai dan menghormati agama lain? Caranya? Yuk, Neng, cepat. Bagaimana caranya? Susan, bagaimana caranya? Ya, tidak boleh ketika orang sedang beribadah diganggu. Ya, bahkan agama Islam terhadap agama yang lainnya tidak boleh mengganggu agama yang lain yang sedang melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita kita aja orang lagi ada musik gede, kan? Terus orang lagi sholat, kita musiknya gede-gede, kan? Padahal agama sendiri orang yang melaksanakan ibadah. Sholat doang musik gede. Padahal tahu di waktu nadon harusnya kita matikan. Musiknya kecilkan kalau bisa matikan. Hargai orang yang mau beribadah, padahal itu sesama agama. Ya menjual musiknya gede-gede. Ya, atau next sholat agak ada yang khusus mohon. Terus ada yang lain? Nanti di lingkungan keluarga, persatuannya, keadilan sosialnya, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Dari pokok-pokok pikiran yang bersikap positif dari Undang-Undang Dasar 45. Ada? Sebelum kita mereview, enggak? Yuk. Jadi pokok pikiran ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 ya. Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan, kedaulatan rakyat dan ketuhanan mencakup dalam isi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ya. Yuk. Ada? Sok silakan. Jadi pokok-pokok pikiran ya, atau sikap positif daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila, yang mana pokok-pokok pikiran tersebut adalah suasana kebatinan ya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen, yaitu untuk mewujudkan cita-cita hukum, menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis ya, dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut menciptakan pokok-pokok pikiran. Maka daripada itu pokok pikiran yang terkandung
disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi makna persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan adalah dasar untuk menjalankan pokok-pokok atau aturan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, keadilan sosial, persatuannya, ya, keadilan sosial, ketuhanan, ya, terus kedaulatan rakyat. Itu adalah dasar untuk menjadikan bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini dalam pengambilan dasar hukum, ya, begitu. Ada kan? Sebelum diakhiri, pertanyaan? Pertanyaan nggak? Tidak ada. Jadi nanti tugas selanjutnya adalah untuk di rumah, ya. Nah, untuk tugas di rumah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu fungsi adanya sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Itu nanti silakan dicari di Google, ya, fungsi daripada sikap positif pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita bahas kembali. Kalau memang tidak ada, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi